Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari ke-6 persekutuan doa memperingati turunnya Roh Kudus. Tema hari ini, lihatlah dengan takjub pelayanan Yesus. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji, hormat, sembah dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami boleh tetap melakukan persekutuan doa walaupun secara online. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, pimpin kami dari awal hingga selesainya persekutuan doa ini, dan biarlah firman-Mu mengubah kehidupan kami, firman-Mu boleh semakin buat kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan bahwa Pendeta Yudi akan menyampaikan firman, Tuhan urapi beliau di dalam menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah Kau kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Inilah doa sembahyang kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hidupku hanya
sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku ya di hatiku Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku ya di hatiku Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Halo saudara, apa kabar? Kita kembali berjumpa dalam persekutuan doa pra-Pentakosta. Dan pada hari ini saya bersama-sama dengan tim mengucapkan selamat mengikuti ibadah persekutuan doa pra-Pentakosta dan mendengarkan firman Tuhan. Sudah beberapa hari kita menjalaninya, dan ini adalah hari yang ke-8. Dan saudara diberkati melalui pelayanan ini. Kalau demikian tetap dukung kami
agar pelayanan semacam ini bisa terus kami lakukan. Dan teristimewa terima kasih untuk Panitia Paskah dan Media Center tentunya yang membuat semua ini bisa terjadi. Kita berdoa saudara sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Seperti murid-murid-Mu yang pada waktu itu Engkau perintahkan untuk tetap di Yerusalem bertekun dalam doa sepanjang 10 hari sebelum akhirnya Roh Kudus turun memenuhi hidup dan hati mereka. Kami pun menghayatinya demikian. Bersama keluarga di rumah bertekun dalam doa-doa kami. Dan sambil mendengarkan firman-Mu, merenungkan pesan, perintah, dan kehendak-Mu. Hari ini pun kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sempurnakan apa yang kami dengar, mampukan kami melakukannya, dan berkati hamba-Mu ini sebagai pewarta firman. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan hari ini sudah dipilihkan oleh Panitia Paskah tentunya dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Saudara bisa mengikutinya di layar. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atas rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Dan seketika itu juga bangunlah ia di dalam mereka, di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Amin. Kita yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang sudah dipersiapkan untuk kita renungkan bersama-sama adalah lihatlah dengan takjub pelayanan Yesus. Saudara, ayat nas yang saya pilih dari ayat 26. Saya akan bacakan ulang. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ayat 26
kita bisa melihat dituliskan adanya dua perasaan, dua cara pandang, dua cara merespon akan keberadaan Tuhan. Kalau kita perhatikan tadi, yang pertama adalah takjub. Semua orang itu takjub. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan mereka sangat takut. Takjub di satu sisi, takut di sisi yang lain. Nah, rupanya cara merespon ini, saudara, oleh seorang teolog Jerman bernama Rudolf Otto membuat sebuah istilah, sebetulnya ulasan tentang bagaimana menghayati keberadaan Tuhan itu dengan membuat istilah seperti ini: Mysterium tremendum et fascinans. Jadi dia yang misterius itu, maksudnya Tuhan yang luar biasa itu adalah Tuhan yang membuat kita takjub sekaligus membuat kita gentar, takut. Nah, itu tadi saudara. Jadi perasaan antara takjub dan membuat kita gentar, menggentarkan. Ya, karena memang itulah Tuhan kita, saudara kan? Itulah Tuhan kita. Coba saudara renungkan. Pada saat hujan badai, petir menyambar-nyambar, kan? Aduh, takut. Kita tahu itu cara Tuhan menyatakan kuasanya. Tapi coba saudara perhatikan, ketika angin sepoi-sepoi, udara sejuk, itu juga karya Tuhan. Pada saat hujan badai tadi lalu diganti dengan pelangi, itu kan membuat kita senang rasanya punya Tuhan yang begitu baik. Tapi hati-hati loh saudara ya, sekali lagi Tuhan adalah yang tremendum sekaligus fascinans. Tuhan yang membuat kita takjub sekaligus membuat kita gentar. Tuhan yang perkasa, tapi juga kadang-kadang Tuhan yang lemah lembut. Tuhan yang bisa mengguntur, tapi Tuhan bisa juga mendekap, memangku. Nah, seperti misalkan Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40, sudah perhatikan ayat 10 dan 11. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Nah, ini kan maskulin, saudara. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Tapi coba perhatikan perbedaan di ayat 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya. Ia menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Nah, itulah Tuhan kita, saudara. Pada saat Dia baik, ingat saudara, jangan lalu kita mengabaikannya, meremehkannya. Pada saat Dia sedang keras, jangan khawatir, karena itu adalah cara Tuhan menunjukkan keperkasaannya. Saatnya Dia akan menunjukkan kelemah lembutannya kepada kita. Nah, saudara, kita diajak sekarang untuk memperhatikan hal-hal yang menakjubkan dari Tuhan, hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, hal yang ingin menunjukkan betapa kasih-Nya besar pada saudara dan saya. Nah, melalui bacaan ini apa yang pertama yang ingin ditunjukkan kepada saudara sehingga buat saudara takjub akan Dia? Yang pertama adalah bacaan kita ingin menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Itu adalah hal pertama yang menakjubkan dari bacaan kita
melalui Lukas 5 ayat 17 sampai 26 tadi menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu itu, saudara. Nah, saudara, bacaan kita tadi salah satunya berisi, selain menunjukkan mukjizat penyembuhan ya, berisi percakapan yang sengit dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam ayat 21 mereka mengatakan, siapa nih orang sesat yang berani-beraninya mengampuni dosa? Karena yang boleh mengampuni dosa kan memang Tuhan. Nah, sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan, saudaraku, dosamu sudah diampuni. Wow, kan ahli Taurat, orang-orang Farisi itu sebagian besar gak kenal Tuhan Yesus. Makanya dia mengatakan, wih, berani sekali orang ini ya, sesat nih orang ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa Yesus harus berbicara tentang pengampunan? Padahal kan sembuh-sembuh gitu aja kan, klik sembuh gitu. Tapi kenapa mesti dia angkat tema pengampunan ini kepada orang yang lumpuh itu? Bapak Ibu saudara sekalian, seperti kita tahu bahwa pada zaman itu semua orang sakit, semua orang berkebutuhan khusus, saya pakai istilah yang keras lah ya, semua orang yang cacat sebutlah begitu, tahu bahwa mereka, diajarkan bahwa mereka, terus diingatkan bahwa mereka orang-orang yang dikutuk Tuhan. Tuhan benci pada mereka karena dosanya, maka mereka menjadi seperti itu. Mereka sangat merindukan pengampunan dosa. Ya, orang-orang sakit itu merindukan pengampunan dosa karena mereka terus diperdengarkan itu pada hidup mereka. Kamu orang berdosa, kamu orang berdosa, kamu orang berdosa. Pokoknya Tuhan benci kamu karena dosamu. Kalau Tuhan benci kok aku suruh mengasihimu, berarti aku yang bodoh. Tuhan aja benci kok kamu. Kira-kira gitu. Maka mereka ingin sekali mendengar Tuhan sudah mengampuni dosamu. Dan Yesus mengatakan itu, dosamu sudah diampuni. Lega rasanya. Mungkin ya, ini mungkin saudara, ini hanya pikiran saya saja. Si lumpuh itu tetap lumpuh pun nggak masalah. Yang penting dia merasa dosanya sudah diampuni, ya kan? Karena itu yang mereka rindukan, diampuni dosanya. Dan Tuhan Yesus mengampuni dosa. Ya tadi persoalannya, orang-orang itu tidak tahu siapa yang mengatakan ini kan, saudara ya. Nah, itulah hal pertama yang penting kita lakukan, bahwa bacaan kita yang membuat kita takjub kepada Tuhan karena Tuhan hadir dalam diri Yesus Kristus. Pengampunan menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu oleh orang lumpuh. Nah, Tuhan kasih bonus biar orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu tahu bahwa yang bicara ini Tuhan, gitu ya. Yang bicara ini adalah Mesias yang gak cuma bisa mengampuni, nyembuhkan pun juga gampang. Saudara, nampaknya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu juga seringkali ngomong gitu, dosamu sudah diampuni, dosamu sudah diampuni. Tapi kepada orang-orang yang sehat, pada orang-orang yang baik-baik saja. Tapi pada yang lumpuh mereka gak berani, pada orang yang sakit mereka gak berani. Maka Tuhan sindir sekalian. Nah, Tuhan Yesus bilang, mana yang gampang, ngomong dosamu diampuni atau berdirilah, berjalanlah? Ya tentu ngomong dosa diampuni lebih mudah, saudara kan? Karena kan gak kelihatan orang yang masih berdosa atau tidak. Walaupun lumpuh, walaupun sehat, kan gak kelihatan. Tapi Tuhan Yesus sekaligus menunjukkan bahwa dia berkuasa mengampuni, dia juga berkuasa menyembuhkan. Maka setelah diampuni, dia disembuhkan sekali. Biar orang tahu bahwa Yesuslah Mesias itu, Yesuslah Tuhan itu. Maka orang itu pun disembuhkan secara fisik juga secara rohani. Puji Tuhan, itulah yang mengagumkan dari Tuhan kita. Tidak saja mengampuni dosa kita, memulihkan kehidupan rohani kita,
tapi dia memberkati kesehatan, kehidupan, bahkan rezeki pun ada padanya. Kita bisa selalu datang dan mengandalkan Tuhan. Nah, tapi mungkin saudara bertanya, tapi kalau saya kok tetap sakit Pak ya, saya kok tetap berkebutuhan khusus Pak ya, saya kok tetap berkekurangan Pak ya, saya kok nggak sukses-sukses Pak ya, dan seterusnya. Saudara, ingat saja, itu belum tentu hukuman Tuhan. Khususnya GKI ini, kita nggak mengajarkan bahwa semua yang tidak baik itu pasti hukuman dari Tuhan. Enggak juga. Ingat saja istilah HUT. HUT, hari ulang tahun, bukan. Hanya itu hukuman. Memang iya, kadang-kadang pada saat hal yang nggak baik itu kita alami, kita bisa introspeksi diri. Jangan-jangan memang itu hukuman dari Tuhan. Kadang-kadang bisa saja. Ya kalau begitu bertobatlah, kembalilah ke jalan Tuhan. Tapi kadang-kadang ada apa tuh? Ujian. Tidak ada yang salah dengan saudara, tidak ada persoalan dengan saudara. Saudara sedang hanya diuji aja, biar saudara naik kelas. Bisa juga kan? Ujian. Tapi bisa juga teguran. Teguran itu sebetulnya saudara baik-baik saja. Tapi mungkin ada hal yang saudara belum lakukan. Ada hal yang belum saudara kerjakan, misalkan ya kalau udah jadi penatua, udah jadi jemaat bertahun-tahun, jadilah penatua, misalkan gitu loh. Sudah jadi ketua media center misalkan, ya kalau dipanggil jadi penatua ya mau, misalkan gitu. Ya kan, jadi jangan kebutuhan tegur maksudnya. Ya jadi ingat saja, ya tidak selalu hukuman, tapi dia bisa ujian dan dia bisa teguran. Yang mana persoalan yang saudara hadapi, saudara sendiri yang bisa jawab. Tapi jangan percaya bahwa setiap persoalan itu hukuman dari Tuhan. Tidak selalu. Saudara sendiri yang bisa introspeksi diri. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa keyakinan itu harus dibangun bahwa tidak selalu hukuman? Ya karena Tuhan adalah Mesias yang welas asih. Bahasa Jawanya saudara ya, yang rahmani, yang rahimi, bahasa Arab saudara ya, artinya yang penuh kasih. Jadi jangan ragu akan kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Tuhan sudah jauh tinggalkan surga, datang pada saudara. Dia mendekat pada saudara. Dia yang berinisiatif menghampiri saudara. Itulah kemudian kan kalau dalam teori agama-agama ada namanya Tuhan transenden, ada Tuhan imanen. Tuhan transenden itu adalah Tuhan yang jauh trans, ada jarak ya, antara manusia dengan Tuhan. Tapi ada Tuhan yang imanen, dalam bahasa Latin itu artinya immanere, bersama dengan, di dalam dengan. Nah Tuhan kita kan seperti itu. Saudara berdoa hanya sejauh lutut dari lantai. Berlutut, saudara bisa connect. Berdoa nggak perlu bersuara keras-keras. Dalam hati, saudara bisa terkoneksi. Kita panggil Bapak, Ayah, Babe. Nah, maksudnya karena Tuhan ingin menjadi Tuhan yang dekat. Itu hal pertama yang menakjubkan dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup itu. Mesias yang selama ini ditunggu-tunggu sebetulnya sudah ada. Yang kedua, apa yang menakjubkan yang kedua, saudara bisa perhatikan dalam ayat 20. Di sana dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, ya hai saudara, dosamu sudah diampuni. Saya fokus kepada kata ketika Yesus melihat iman mereka. Saudara, apa nih definisi iman? Ya, kalau yang paling gampangan dari Ibrani pasal 11 ya saudara. Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu definisi yang
paling sederhana. Artinya iman itu kan ini, keyakinan adanya kuasa di luar diri kita. Jadi kan kita itu kan nggak bisa mengatur segala sesuatu kan. Kita itu kan tidak bisa menguasai segala sesuatu. Tapi kita yakin apa yang kita kerjakan itu, kalau ada kurang-kurangnya, ada nggak benernya, ada yang akan menyempurnakan. Kira-kira gitu kan. Kita meyakini ada faktor X dalam kehidupan kita. Dan itulah yang membuat, Bapak-Ibu Saudara sekalian, apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita mampu. Itulah iman. Mengerjakan apa yang kita mampu, mengerjakan apa yang kita bisa. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, itu tentu apa yang kita sukai, apa yang mudah menurut kita, apa yang mungkin menurut kita, apa yang ringan menurut kita, apa yang gampang menurut kita, dan seterusnya. Ya kan? Kan saya misalkan tiba-tiba harus menerbangkan pesawat kan bisa sih, tapi butuh waktu yang lama. Sesaat, ya saya nggak bisa. Tapi kalau kemudian saya di dalam pesawat untuk mengatur orang duduk di mana, nah itu mungkin saya bisa. Nah itulah iman. Saya bisa mengerjakan dengan cara yang terbaik seperti yang saya bisa. Sisanya saya yakin Tuhan yang melakukan. Itu adalah salah satu bentuk dari iman. Dan itu hal yang menakjubkan. Itu yang menakjubkan. Tuhan memungkinkan hal-hal semacam itu terjadi. Contoh saudara, ada ayat yang penting. Mari kita buka Mazmur 127. Mazmur 127. Ya, saudara, di ayat yang kedua dikatakan begini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Perhatikan kalimat terakhir ini. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, ini kan saudara, ini ayatnya hati-hati nih kita memahaminya. Jangan sampai kita menjadi orang yang pesimistis. Wah, ya udahlah kalau gitu saya ikutin saja Mazmur 127 ayat yang kedua tadi. Toh saya nggak ngapa-ngapain, tidur Tuhan kasih kok roti. Bahkan ayat ini tadi mengatakan sia-sialah orang yang bangun pagi-pagi untuk kerja. Orang duduk sampai malam, maksudnya memikirkan pekerjaannya sampai malam, sia-sialah. Orang Tuhan ngasih roti pada orang yang sedang tidur kok. Tidak sedang mengajarkan itu. Ini sedang mengajarkan tentang tadi sikap iman tadi, bahwa kita mengerjakan apa yang kita bisa, semampu yang kita bisa, maksimal yang kita bisa, sisanya Tuhan akan mengerjakan. Itu kan menakjubkan, saudara ya. Itu kan menakjubkan. Ada pengharapan bahwa yang kurang setelah kita sudah melakukannya itu ditopang oleh Tuhan. Jadi artinya saudara sekalian, pada saat kita sudah lelah dari bekerja dan masih ada hal yang belum sempurna, kita bisa dalam doa mengatakan, Tuhan tolong bantu untuk menyelesaikan. Nah, itu adalah sikap iman. Dan itu adalah hal yang mengagumkan dari keberadaan Tuhan. Membawa si lumpuh dari depan masuk ke dalam rumah itu adalah tindakan yang tidak mudah. Ya. Rumah-rumah pada zaman itu memang pintu satu, ada beberapa jendela agak tinggi, saudara. Dan kalau sudah orang di dalam penuh sesak, ya memang nggak ada jalan masuk. Tapi karena biasanya rumah-rumah pada zaman itu dibuat dari tanah, ya, atapnya pun dari tanah, bisa dihancurkan tapi butuh waktu, dibobol bisa tapi butuh waktu. Nah itu yang dilakukan oleh 4 orang sahabat dari si lumpuh ini kan. Mereka pokoknya bawa masuk dulu.
Itulah sikap iman mereka. Yang penting kita bawa masuk dulu. Sisanya biar Tuhan yang mengerjakan. Dan itu yang mengagumkan dari Tuhan kita. Seakan-akan dia ingin mengatakan begini, berkat besar bagi orang yang siap diberkati. Nah, itu kira-kira. Kan ada semacam apa itu? Ilustrasi kan saudara ya. Di mana orang menanti hujan, berdoa karena kemarau. Dari semua orang yang berdoa, hanya ada satu orang yang bawa payung. Nah, gitu loh saudara kan? Kan jadi ketawaan. Musim panas kok kamu bawa payung? Lah, kita ini mau ngapain? Kan mau berdoa minta hujan. Saya bawa payung karena saya yakin nanti akan hujan. Nah, contohnya misalkan gitu. Kita perlu mobil, tapi nggak bangun garasi. Nah, misalkan gitu loh saudara ya. Kan orang bisa ketawain kita. Kamu tuh aneh, kenapa bikin garasi? Mobil aja nggak punya. Lah, saya mau punya mobil, maka saya bikin garasi. Itu yang mengagumkan dari Tuhan. Dia melipat gandakan apa yang sudah siap kita kerjakan. Dia memudahkan apa yang sudah kita rintis. Dia membuka jalan yang sudah mulai kita korek-korek. Dia membantu menguraikan pada sesuatu yang udah rumit, kita udah mulai coba, tiba-tiba selesai. Yang lama jadi cepat, yang rumit jadi sederhana, dan seterusnya. Dan itulah sikap iman, dan itulah yang menakjubkan dari Tuhan kita. Mereka tahu, keempat teman itu, bahwa Yesus tabib yang ajaib. Mereka tahu. Tapi mereka nggak mau tunggu Yesus datang kepada mereka. Mereka datang kepada Yesus. Itu sikap iman. Dan itu yang mengagumkan dari kita. Karena memiliki Tuhan yang luar biasa. Artinya, saudara sekalian, berdoalah. Saya sering kali mengucapkan kata-kata ini. Seakan Tuhan tidak mendengar. Bekerjalah seakan Tuhan tidak mau menolong. Dan itu adalah sikap iman. Merataplah sampai kita mendengar suara Tuhan. Bukan sampai Tuhan mendengar suara kita, bukan. Sampai kita mendengar suara Tuhan. Karena kan kadang-kadang apa saudara ya? Kita ini mencobai Tuhan. Tuhan gak ngomong apa-apa kok. Padahal Tuhan sudah bicara banyak ke kita, tapi kitanya yang tidak mau tahu. Misalkan saudara, mulai usaha baru. Saya sih bukan orang bisnis ya saudara, tapi dari pengamatan saya, mulai usaha baru, kita memerlukan hal yang sudah harus kita kerjakan pada bagian kita. Saya menemukan sebuah rumusan. Mulai usaha baru itu mulailah dengan hati. Dengan hati. Yang pertama adalah sepenuh hati. Bagaimana kalau saudara mulai usaha baru tapi nggak sepenuh hati? Misalkan saudara usaha kuliner tapi pakai jas, ya nggak nyambung dong saudara. Ya sepenuh hati ya tampilannya lalu kayak koki dong gitu kan saudara ya. Apa itu pakai celemek dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua selain sepenuh hati adalah dengan hati-hati. Tadi sepenuh hati lalu dengan hati-hati. Kalau mau usaha baru hati-hati saudara. Jangan sampai saudara ketipu, jangan sampai saudara salah rekanan, ya. Jangan sampai saudara salah perhitungan. Jadi hati-hati, sepenuh hati, hati-hati. Yang ketiga apa saudara? Pakai hati nurani. Nah, kalau punya usaha baru harus pakai hati nurani. Berapa kejadian di lingkungan kita di mana usaha itu dijalankan tanpa hati nurani. Semangka disuntik pewarna, gorengan pakai plastik, ya kan? Apalagi saudara, makanan-makanan beracun dibuang. Beberapa waktu lalu makanan-makanan busuk, sisa-sisa yang udah expired diolah lagi untuk jadi roti, kan?
Pakailah hati nurani. Nah, kalau ketiga hal itu saudara bisa jalani, saya sih berharap berkat Tuhan melipat gandakan bisnis saudara secara luar biasa. Sepenuh hati, hati-hati, dan pakai hati nurani. Nah, semoga bisa dicontoh saudara ya. Saya sendiri bukan orang bisnis, tapi kiranya itu bisa menolong saudara. Baik, yang terakhir Bapak saudara sekalian, apa yang menakjubkan dari Tuhan kita? Kita bisa melihat bahwa iman orang-orang percaya itu meluluhkan hati Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, mudah iba. Nah, kira-kira gitu ya. Tuhan kita itu adalah bukan Tuhan yang keras kepala, bukan Tuhan yang jual mahal. Nah, itulah saya mengatakan itu. Bukan Tuhan yang jual mahal, saudara ya. Dia pasti menyediakan banyak pertolongan. Nah, kadang-kadang kita yang nggak peka dengan pertolongan-pertolongan. Saudara, saya ada ilustrasi dulu. Satu ketika seorang anak berpamitan dengan ibunya. Mau kemana nak? Mau cari Tuhan. Wah, itu sebuah misi yang luar biasa gitu ya. Mau ketemu Tuhan. Katanya Tuhan baik, aku mau ketemu. Oke, kemudian dia mulai meninggalkan si anak kecil ini, mulai berjalan meninggalkan Tuhan. Lalu di suatu jalan dia dibantu menyeberang oleh seseorang. Dibantu menyeberang oleh seseorang. Oke, sampai di seberang, dadah, dan dia lanjutkan perjalanan. Tidak lama anak ini ketemu kerumunan. Rupa-rupanya ada seorang yang penuh berkat berbagi susu gratis. Dia dapat paket susu. Wah, senang sekali dia. Dia bisa minum dan dia bisa masukkan tas sebagai bekal. Tapi dia bilang, mana Tuhan yang baik ya? Aku belum ketemu. Dia lanjutkan perjalanan lain. Muter nggak ketemu, saudara. Akhirnya dia lelah. Jalan pelan ke arah pulang. Tetangganya lihat, ini anak tetangga kok kayaknya capek banget sih. Lalu tetangga ini bilang, yuk bonceng, saya bonceng, kita pulang sama-sama. Nah, naiklah dia bonceng om ini pulang ke rumah. Sampai di rumah ketemulah sama mamahnya. Dia tanya, udah ketemu Tuhan yang baik belum? Belum. Loh, kok bisa? Ya, dia bilang, aku gak ketemu Tuhan, tapi aku ketemu banyak orang baik. Ada oma-oma yang bantu nyebrang, ada orang yang bagi susu, lalu dia keluarkan susu yang dia dapat. Ada om tetangga yang boncengin aku pulang. Nah, mamanya senang sekali mendengar cerita itu. Nah, kemudian dipangkulah anak ini dan dijelaskan. Nah, itulah Tuhan. Tuhan yang baik. Tidak harus Tuhan yang menunjukkan dirinya langsung ketemu dengan kita. Tapi Tuhan yang baik bisa lewat oma yang menyeberangi kamu, orang-orang yang berbagi makanan minuman denganmu, dan om tetangga yang boncengin kamu pulang. Itu semua adalah kebaikan Tuhan lewat sesama. Saudara, Tuhan yang mengagumkan, Tuhan yang istilah tema kita adalah menakjubkan, adalah Tuhan yang tidak berhenti berkarya, terus menolong hidup saudara. Mungkin tidak pertolongan yang seperti bacaan kita lumpuh lalu sembuh, tidak. Tapi banyak hal kecil yang Tuhan sedang kerjakan, yang kalau sudah kumpulkan adalah sebuah pertolongan yang luar biasa. Yang akhirnya saudara akan menyimpulkan gini, memang hanya Tuhan yang bisa menolong. Cari terus hal-hal yang membuat saudara takjub
akan kebaikan Tuhan. Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang menakjubkan, Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita bersatu sejenak. Nanti dipotong ya. Ya. Oke. Kita satu sejenak dan saya akan berdoa untuk selesai. Tuhan, di saat-saat seperti ini kami mengalami begitu banyak pergumulan. Kami seperti si lumpuh itu. Lumpuh kehidupan ekonomi kami. Lumpuh kehidupan bergereja kami. Lumpuh kehidupan kebersamaan kami. Hancur. Di antara kami tidak bekerja. Di antara kami sulit mendapatkan hasil, gaji, upah, uang. Anak-anak kami stres di rumah, tidak ada yang banyak dikerjakan, tidak ada aktivitas. Padahal mereka adalah usia bermain, usia begitu banyak aktivitas yang harus mereka kerjakan. Energi mereka luar biasa. Ketika dikungkung, tidak ada yang bisa mereka kerjakan. Banyak negeri yang terpuruk, banyak orang-orang putus asa. Di antara kami mengalami kesedihan yang mendalam. Kami kehilangan harapan. Tuhan, renungan hari ini menolong kami untuk mengerti bahwa Engkau tetap Tuhan yang menakjubkan. Engkau tetap bekerja, berkarya dengan berbagai macam cara, memberi solusi dan jalan keluar. Terkadang kami tidak menyadari, selain kami hanya berkeluh kesah, selain hanya kecewa, dan seakan-akan Engkau sudah tidur dan Engkau tidak memperhatikan kami lagi. Tuhan, kami diingatkan melalui kisah ini, asa itu ada, harapan itu ada, bahwa Engkau sedang memproses kami. Tidak mudah bagi kami Tuhan untuk menjalani ini semua. Tapi kami percaya, bagi yang bertahan, kami bagai orang yang sedang dalam kawah candra di muka, yang kuat, maka kami survive, hidup dan siap melanjutkan tantangan-tantangan yang bahkan lebih besar, lebih berat di masa mendatang. Bahkan mungkin ini semua adalah proses mempersiapkan kami menghadapi persoalan yang jauh lebih besar. Kalau pada saat ini saja kami sudah hancur, maka tantangan besar ketika itu datang, kami betul-betul digulung, dilibas oleh. Buat kami tetap bertahan Tuhan dan mencari jalan solusi untuk kami melanjutkan kehidupan dengan cara dan jalan. Harapan itu masih. Sebab Engkau adalah Tuhan yang menakjubkan. Engkau adalah Tuhan yang mengagumkan. Dan kami percaya kekaguman kami tidak akan pernah berakhir ketika kami terus mengarahkan diri hanya kepada-Mu. Ini doa kami, ini ratapan kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada kesempatan malam hari ini, kami akan membawakan pujian berjudul Ku Bersyukur Bapa. Di tengah masa pandemi COVID saat ini, sudah sepatutnya kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kiranya pujian ini boleh menjadi berkat dan semakin menguatkan kita untuk hidup bersyukur.
Mari Bapak, Ibu, dan jemaat yang tahu lagu ini, kita sama-sama menyanyikannya. Tuhan Yesus memberkati. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ada lembah kelam Yang aku lewati tanpa hadir-Mu, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. bersyukur. Aku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
Langit bernyanyi gembira, haleluya. Karena kemuliaan Allah kita pancarkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya. Karena hidupmu hidupku di dalam kasih mesra. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya. Karena berita Injil kita masyurkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada malam hari ini kita telah menyelesaikan persekutuan doa kita pada hari yang ke-6, menyambut turunnya Roh Kudus, 28 Mei 2020. Kami berterima kasih kepada Pendeta Nugroho Yudi Rumpoko yang telah membawakan firman Tuhan, juga penatua yang bertugas pada malam hari ini, yaitu penatua Heldi Sigalinggi, pengisi pujian Nathan Manalu dan keluarga penatua Glenn Tani Hatu. Dan kami tetap mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk mengikuti persekutuan doa hari ke-7 menyambut turunnya Roh Kudus, yaitu esok hari 29 Mei 2020. Dan kita semua akan dilayani esok hari oleh Pendeta Marvan Niki Julu dengan tema khotbah Hadiah dari Yesus. Untuk itu, saat ini kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa penutup sebagai rasa syukur kita bahwa kita tetap bisa bersekutu bersama malam hari ini, meskipun jarak memisahkan kita tidak bisa berkumpul bersama di gedung gereja, tapi tidak mengurangi makna ibadah kita bersama. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat malam. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan. Bersama-sama menaikkan pujian dan mendengarkan pujian. Dan kami semua melakukan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan supaya kami semakin dikuatkan iman percaya kami, terlebih di dalam kondisi saat ini, kondisi yang penuh dengan pergumulan. Tuhan Yesus, tetap kuatkanlah kami satu persatu Tuhan, supaya kami tetap terus berharap kepada Engkau di dalam kondisi apapun. Kami juga rindu Tuhan untuk kembali mendengarkan firman Engkau esok hari yang akan dibawakan oleh Pendeta Marvan. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah persekutuan doa ini dari hari ke hari ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan juga jam kehidupan kami ke depan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin.